Ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkan, demikian juga Anak yang menghidupkan barang siapa yang Dia kehendaki. Sekian, Pak. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua, para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas dan menanggapi kesaksian seorang mualaf, di mana dia berkata bahwa dia meninggalkan kekristenan itu karena ada ayat yang dia bacakan yang membahas atau yang mengakui, yang menyatakan bahwa Yesus adalah sebagai anak manusia atau sebagai manusia biasa saja, bukan Tuhan. Dan gara-gara ayat itu, teman-teman, dia meninggalkan kekristenan. Dia mengaku bahwa ketika dia membaca ayat itu, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, yaitu harus bertauhid, katanya, harus percaya kepada Allah yang Esa. Nah, teman-teman, mari kita simak videonya yang berikut ini. Di dalam Injil Yohanes, Yesus sendiri memberi kesaksian bahwa Dia adalah anak manusia. Yohanes pasal 1 ayat 50 dan ayat 51. Ayat 50, Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ayat 51, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Kesaksian Yesus tentang dirinya, Yesus adalah utusan, yaitu dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 19, 20, 21 sampai ke 24. Dan Yohanes pasal 5 sampai ayat 30. Pasal 19, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri sendiri jika ia tidak melihat Bapa yang mengerjakan. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakan sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan. Bahkan ia akan menunjukkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkan, demikian juga Anak yang menghidupkan barang siapa yang Dia kehendaki. Sekian, Pak, untuk sementara. Coba Pak, Bapak sekarang pegang itu kitabnya ya? Itu kitab bukan? Apa di handphone bacanya? Ini ada kitabnya. Oh iya, dan yang Bapak baca itu kitabnya. Alkitab itu berarti ya? Alkitab itu Alkitab. apa? Oh, oke. Tadi isi di situ ya, yang isi ya? Mulai dari Kejadian, Pak. Mulai dari Kejadian sampai Yohanes. Oke. Nah, jadi itu dia videonya, teman-teman. Kita sudah menontonnya. Gara-gara ayat itulah dia menjadi mualaf, katanya. Seharusnya dia bisa berpikir ya, dia bacakan tadi bahwa sama seperti Allah membangkitkan orang mati, demikian juga anak. Demikian juga anak, dia bisa membangkitkan barang siapa yang dia kehendaki. Harusnya dia udah berpikir di situ. Siapakah Yesus itu? Kok bisa dia membangkitkan orang mati? Nah, teman-teman, mari kita cek ayat yang dia bacakan. Yesus sebagai anak manusia. Di dalam Yohanes 1, kita mulai baca dari 45 sampai ayat 51. Mari kita baca baik-baik, teman-teman. Kita lihat konteksnya supaya jangan sampai nyasar pemahaman kita, nyasar pikiran kita untuk memahami ayat yang telah dia bacakan tadi. Mari kita mulai dari ayat 45. Begini firman Tuhan, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret
Ini perkataan Filipus kepada Nathanael. Weh bro, Nathanael, kami sudah menemukan dia. Nathanael, siapa itu? Dia yang pernah tertulis dalam kitab Taurat Nabi Musa. Jelas ya teman-teman, bahwa Yesus itu pernah dinubuatkan dalam kitab Taurat Nabi Musa. Pernah tertulis. Tetapi anehnya teman-teman, ada beberapa oknum ustadz atau para mualaf lah. Mereka selalu mengklaim isi kitab Taurat Musa itu, nubuatan kitab Taurat Musa itu. Mereka berkata, oh itu adalah nabi kami, dinubuatkan oleh Musa, itu bukan Yesus itu. Bukan Yesus itu, kata mereka, itu nabi kami. Khususnya di dalam Ulangan ya. Ulangan 18 ayat 18. Biasanya mereka mengutip itu dan mereka berkata bahwa itu adalah nubuatan nabi kami. Itu tafsiran liar mereka. Nah, teman-teman, itu yang disampaikan oleh Filipus kepada Nathanael. Lanjut di ayat 46. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dia bertanya kepada Filipus, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kok begitu pertanyaan Nathanael ini? Karena memang kota Nazaret pada zaman Yesus adalah merupakan kota kecil, merupakan kota yang sederhana, merupakan kota yang tidak ternama. Nah, jadi Nathanael berkata, mungkinkah Mesias, mungkinkah Yesus, mungkinkah Kristus lahir dari Nazaret itu, lahir di Nazaret itu, datang dari Nazaret itu, kota kecil, sederhana, kota tidak ternama. Lanjut ayat 47. Mari kita lanjut di ayat 47. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia. Nah, ini Yesus ini mengetahui, dia tahu Nathanael itu datang kepada Yesus. Lihat apa yang dikatakan Yesus. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Lanjut di ayat 48. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Nathanael bertanya begitu kepada Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Padahal Yesus itu kan sudah tahu siapa itu si Nathanael ini. Namanya juga Tuhan Maha Tahu. Jelas dong, dia tahu. Nah, jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Jadi Yesus berkata kepada Nathanael, sebelum Filipus panggil kau, aku sudah kenal kau, aku sudah lihat kau ada di bawah pohon ara. Yesus berkata begitu. Jadi bagaimana respon Nathanael? Ayat 49. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Hanya karena Yesus berkata begitu, tadi aku melihat engkau di bawah pohon ara ya. Jadi Nathanael ini berkata, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Jadi di ayat 50, lihat respon Yesus. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Jadi Yesus berkata kepada Nathanael, apakah karena aku melihat engkau di bawah pohon ara, gara-gara itu kau menjadi percaya bahwa aku adalah anak Allah, aku adalah Mesias, aku adalah Kristus yang dinubuatkan dari kitab Taurat Musa itu dan kitab para nabi? Itu perkataan Yesus kepada Nathanael. Jadi lihat apa respon Yesus selanjutnya. Di ayat 51 yang dia bacakan tadi. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Pertanyaannya, ngapainlah malaikat naik turun kepada Yesus atau kepada anak manusia itu? Mari kita cek di dalam Ibrani. Ngapain sih? Di dalam Ibrani
1 kita mulai baca dari ayat 6 sampai 8. Di situ dikatakan, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, anak yang sulung yang dimaksud di situ adalah Yesus. Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Semua malaikat, bayangkan teman-teman, bukan hanya 1, 2, 3 malaikat saja, tetapi semua malaikat menyembah Dia. Bahkan pakai kata harus dia di situ. Harus menyembah Dia. Harusnya ketika mualaf ini membacakan ini, harusnya dia bisa putar otaknya. Dia bisa bayangkan, kok bisa malaikat menyembah Dia ya? Nah, jadi teman-teman, ayat selanjutnya di Ibrani 1 ayat 6 tadi, kita baca ayat 7-nya. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi api. Di ayat 8 ada penekanan di situ. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Nah, bayangkan di sini teman-teman, Yesus yang disebut sebagai anak Allah dikatakan kepadanya, tahtamu ya Allah. Dia disebut Allah di situ. Nah, itulah sebabnya orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat benci kepada Yesus karena Yesus itu sering menyamakan dirinya dengan Allah. Dan itulah yang membuat Yesus dilempari dengan batu pada saat itu ya. Ketika dia mengakui dirinya sebagai anak Allah. Karena di dalam pandangan Yahudi, pikiran Yahudi pada saat itu, kalau Yesus mengaku dirinya sebagai anak Allah, maka dalam pandangan mereka Yesus menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Karena Yesus berkata, aku dan Bapa itu adalah satu, dan aku adalah anak Allah. Itu pengakuan Yesus. Itulah sebabnya yang membuat orang Yahudi itu menjadi sakit hati kepada Yesus. Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Kenapa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah? Karena memang dia adalah Allah. Karena dia pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman yang adalah Allah itu telah menjadi daging. Itu di dalam Yohanes 1 ayat 14. Sudah menjadi daging, sudah menjadi manusia. Makanya harus pikir. Itulah sebabnya disebut di sini. Tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Tetapi untuk seterusnya dan selamanya dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ini merupakan nubuatan Bani Korah ya, di dalam lagu pujiannya, di dalam Mazmur 45, nanti lihat ayat 7 sampai 8. Di situ dia menubuatkan mengenai hal itu yang di Ibrani 1 ayat 8, dan tergenapi di situ bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Sampai malaikat saja naik turun di surga melayani Yesus, harus menyembah kepada Yesus. Kan muncul pertanyaan, siapa Yesus? Kok malaikat aja bisa menyembah Dia? Apalagi kita manusia. Kalau malaikat saja menyembah Yesus, kok manusia mau membantah? Kan kira-kira begitu pertanyaannya. Harusnya mualaf ini berpikir seperti itu. Siapakah Yesus? Malaikat menyembah Dia, berarti Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Nah, kembali kepada pertanyaannya. Dia berkata tadi, Yesus adalah anak manusia. Kenapa Yesus disebut anak manusia? Karena Yesus datang dalam rupa manusia. Sesuai dengan Filipi 2, bisa mulai dari ayat 6 nanti. Di situ dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Dia mengosongkan dirinya. Dia mau menjadi sama seperti manusia. Dan dia manusia sejati. Nah, dia manusia sejati, itulah sebabnya disebut dia anak manusia. Kalau dia datang dalam rupa manusia, sudah menjadi seperti manusia, masa dia disebut sebagai anak malaikat? Kan tidak mungkin begitu. Itu kan ngawur kalau Yesus lahir, Yesus menjadi manusia, tiba-tiba dia disebut sebagai anak malaikat. Kan nggak mungkin, nggak nyambung. Nah, itulah sebabnya dikatakan dia sebagai anak manusia. Dan ada ayat yang menekankan di mana Yesus mengakui bahwa
Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Bayangkan teman-teman. Yesus mengakui anak manusia itu yang disebut Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Itulah sebabnya Yesus sampai dia menyembuhkan orang sakit di dalam bait Allah sampai protes orang Yahudi. Imam-imam pada saat itu. Kenapa Yesus ini dia bisa bekerja menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat di dalam bait Allah lagi? Nah, itu memberikan kita satu pengertian ya, bahwa hari apapun itu kuasa Allah itu tetap bekerja. Karena hari dan waktu itu adalah kepunyaan Allah. Bukan hanya hari Sabat itu aja. 7 hari itu kepunyaan Allah semua. Dan seterusnya. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Itu kepunyaan Tuhan. Dan tidak ada yang melarang dia kalau kuasanya atau Allah itu bekerja pada hari Sabat. Tuhan itu bekerja pada hari Sabat. Masa ditahan kuasa Allah bekerja pada hari Sabat? Makanya Yesus tetap menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Karena keselamatan jiwa itu lebih penting. Makanya Yesus berkata kepada mereka, kenapa kalau dombamu atau keledaimu atau kambingmu jatuh ke dalam jurang pada hari Sabat? Kenapa kamu menyelamatkan itu? Masa orang yang sakit ini tidak bisa diselamatkan atau tidak bisa disembuhkan pada hari Sabat? Dia juga adalah keturunan Abraham. Itu perkataan Yesus kepada mereka. Dan itu bisa kita tangkap bahwa hari apapun itu tidak ada yang menahan kuasa Tuhan. Karena hari dan waktu itu adalah kepunyaan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Makanya kita harus berpikir, makanya kita bisa buka wawasan kita. Makanya kalau membaca Alkitab, melihat isi ayat Alkitab, jangan lihat seperti HP ini tadi. Lihat hanya dari belakangnya aja. Oh kok HP itu tidak ada layarnya ya? Ya jelas tidak ada layarnya kalau hanya belakangnya aja yang kita lihat. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, ada layarnya di depan, ada kameranya di depan, ada colokan chargernya, ada tempat handsetnya, ada volumenya di samping. Kita tahu, kita mengerti semua. Tetapi kalau hanya satu sisi kita lihat, maka kita tidak mengerti. Demikian kalau kita melihat ayat Alkitab. Kita lihat secara keseluruhan. Jangan sepotong-sepotong. Jangan hanya satu sisi. Makanya ngaur pemahaman kita. Nyasar pemikiran kita. Ketika kita hanya melihat satu sisi aja. Jadi itulah yang dilakukan oleh beberapa oknum ustadz dan juga para mualaf. Begitulah cara mereka melihat isi kitab suci. Mereka hanya melihat satu sudut pandang saja. Nah, saya mau katakan bahwa mari. Buat saudara-saudara saya yang Kristen, mari jangan kita mengikuti cara pandang mereka. Jangan kita hanya melihat satu sisi saja. Kita lihat secara keseluruhan isi Alkitab itu. Karena para mualaf itu kan mereka hanya membicarakan muter-muter di mana ayat Yesus membahas sebagai manusia. Hanya itu aja yang mereka bahas dari dulu sampai sekarang gak tuntas. Kenapa nggak tuntas? Karena hanya satu sudut yang mereka lihat. Mereka nggak lihat secara keseluruhan. Bingung, ngaur, dan mereka menuduhnya kembali tidak masuk akal isi kitab Kristen. Tidak logika Allah bisa menjadi manusia. Akibatnya begitu kalau hanya melihat satu sudut pandang. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan supaya mari kita lihat kebenaran sejati itu dengan secara keseluruhan. Jangan sebagian saja. Nah, kalau masalah Yesus sebagai utusan, seperti yang dia katakan tadi, kesaksian Yesus itu mengaku dirinya sebagai utusan. Emangnya salah kalau Allah mengutus firman-Nya? Emangnya salah kalau Allah mengirim firman-Nya dalam bentuk daging, dalam bentuk manusia? Dan ini di video saya sebelumnya saya sudah pernah bahas. Itu tidak salah. Allah mengirimkan firman-Nya dalam bentuk manusia. Seperti yang disampaikan oleh Yesaya dalam suratnya, dalam kitabnya. Dia berkata bahwa demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan itu ketika dikirim itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Melainkan dia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Emangnya salah kalau sudah diutus firman-Nya ke dalam dunia ini? Nah,
Jadi kan alasan mereka mengakui Yesus itu bukan Tuhan gara-gara itu. Karena firman diutus menjadi daging. Oh, Yesus itu utusan. Yesus itu hamba. Kan ada ayatnya. Ya, selalu mereka berkata begitu. Kenapa mereka berkata begitu? Karena mereka tidak melihat secara keseluruhan. Kalau mereka bisa memahami, bisa menangkap, bisa mengerti, oh, Allah itu mengirim firman-Nya dalam bentuk daging, dalam bentuk manusia. Nah, firman yang dimaksud di sini bukan firman yang tertulis, tetapi firman yang punya ousia, yang punya hakikat kealahan, yang punya zat kealahan. Bukan perkataan yang kosong, bukan firman yang kosong, tetapi punya hakikat Allah. Itulah firman yang telah jadi manusia. Nah, harusnya bisa berpikir, bisa mengerti sampai di situ teman-teman. Enggak perlu panjang lebar itu dikaji sebenarnya. Kalau kita membuka hati, membuka pikiran. Hanya saja masalahnya sekarang mereka kan membaca Alkitab bukan karena hati mereka terbuka, bukan karena pikiran mereka terbuka. Mereka membaca Alkitab itu untuk apa? Untuk mencari-cari kesalahan. Bagaimana mereka mendapatkan ayat dan mereka tafsir, mereka simpulkan, dan kesimpulan itu nanti yang mereka ambil itulah yang menjadi senjata mereka untuk menyerang doktrin Kristen. Itu jurus mereka. Tetapi kita yang sudah paham kebenaran, ya mau bagaimanapun otak-atik ayat itu kita sudah tahu. Kenapa? Karena kita lebih tahu ketika kita melihat secara keseluruhan dibanding mereka hanya melihat di belakangnya saja, satu sisinya saja. Kita mengerti semua, paham secara keseluruhan, karena kita melihat dari semua sisi. Jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Mari buat saudara-saudara yang Kristen, kita dikatakan Kristen yang sejati ketika kita mengerti firman Tuhan dengan benar, dan bukan hanya mengerti, dan juga melakukan firman itu dengan benar. Kalau pemahaman kita akan firman Tuhan adalah benar, maka tindakan kita, perbuatan kita pasti benar. Nah, tetapi kalau salah pemahaman kita akan kebenaran, maka hati dan pikiran kita pun akan nyasar, keliru, ngaur, sama seperti para mualaf ini. Dan tidak akan lama lagi nanti pasti akan menjadi mualaf kalau tidak mengerti. Makanya mari selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, mari baca kitab suci baik-baik. Baca kitab suci dengan benar, pahami dengan benar. Supaya jangan seperti seorang mualaf ini tadi. Baca kitab suci, Yesus sebagai anak manusia, Yesus sebagai utusan. Oh, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Itulah sebabnya saya mualaf. Itu kan ngaco namanya itu. Jadi demikianlah yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.